Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radin Gada Zubaira, NIM 8 dengan anggota kelompok ada Resi Ayu Ramadhani dengan NIM 25 dan Michaela Kristen dengan NIM 093. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai Hazard Analysis and Critical Control Points atau yang dikenal dengan HACCP. Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP merupakan sebuah sistem penjaminan mutu yang mendasarkan pada suatu kesadaran akan bahaya yang dapat terjadi pada berbagai titik atau tahapan produksi tertentu. Maka dari itu akan dilakukan pengendalian untuk mengkontrol bahaya-bahaya yang timbul. Kunci utama dari HACCP adalah untuk mengantisipasi bahaya dan mengidentifikasi titik pengawasan yang mengutamakan pada tindakan pencegahan daripada mengandalkan kepada pengujian produk akhir. Nah, sistem HACCP ini bukan merupakan sistem jaminan keamanan yang zero risk atau tidak ada risiko. Tapi HACCP ini dirancang untuk meminimumkan bahaya keamanan pangan dan dapat diterapkan dalam rantai produksi mulai dari produsen utama bahan baku, penanganan, pengolahan, distribusi, pemasaran hingga sampai kepada konsumen. Lalu dari manfaatnya itu sendiri, yaitu yang pertama dapat menjamin keamanan pangan, memproduksi produk pangan yang aman setiap saat, memberikan bukti sistem produksi dan penanganan produk yang aman, memberikan rasa percaya diri pada produsen akan jaminan keamanannya, memberikan kepuasan pada pelanggan, lalu mencegah juga kasus keracunan pangan, mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan produksi atau ketidakamanan pangan. Lalu dengan berkembangnya HACCP ini menjadi standar internasional dan persyaratan wajib pemerintah memberikan produk memiliki nilai kompetitif di pasar global, dan terakhir memberikan efisiensi manajemen keamanan pangan karena sistemnya ini sistematik dan mudah dipelajari sehingga dapat diterapkan pada semua tingkat bisnis pangan. Selanjutnya yaitu prinsip pada sistem HACCP. Secara teoritis ada 7 prinsip dasar penting dalam penerapan sistem HACCP pada industri pangan seperti yang direkomendasikan baik oleh NACMCP National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods dan CAC atau Codex Alimentarius Commission. Ketujuh prinsip dasar penting HACCP yang merupakan dasar filosofi tersebut adalah sebagai berikut yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Untuk yang pertama yaitu analisis bahaya dan penetapan resiko, yaitu pendekatan pada konsep HACCP, analisis bahaya yang berkaitan dengan semua aspek produk yang sedang diproduksi. Pemeriksaan atau analisis terhadap bahaya ini harus dilaksanakan sebagai tahap utama untuk mengidentifikasi semua bahaya yang dapat terjadi bila produk pangan dikonsumsi. Yang kedua yaitu tingkat identifikasi dan penentuan titik kendali krisis. Titik kendali krisis ini didefinisikan sebagai suatu titik lokasi setiap langkah atau tahap dalam proses atau prosedur apabila tidak terkendali dengan baik kemungkinan dapat menimbulkan tidak amannya makanan. Untuk yang selanjutnya yaitu penetapan batas kritis terhadap setiap CCP yang teridentifikasi. Batas kritis ini didefinisikan sebagai batas toleransi yang dapat diterima untuk mengamankan bahaya, sehingga titik kendali dapat mengendalikan bahaya kesehatan secara cermat dan efektif. Batas kritis ini juga ditetapkan dan tidak boleh dilanggar atau dilampaui nilainya, karena bila suatu nilai batas kritis yang dilanggar akan menyebabkan terjadinya bahaya terhadap kesehatan konsumen. Selanjutnya yaitu penyusunan prosedur pemantauan dan persyaratan untuk memonitor CCP. Monitoring merupakan rencana pengawasan dan pengukuran berkesinambungan untuk mengetahui apakah suatu CCP dalam keadaan terkendali dan menghasilkan catatan atau record yang tepat atau sebaliknya. Cara dan prosedur monitoring ini perlu diidentifikasi agar dapat memberikan jaminan bahwa proses pengendalian masih dalam batas kritisnya. Selanjutnya yaitu melaksanakan tindakan koreksi bila terjadi penyimpangan pada batas kritis. Terjadi penyimpangan terhadap CCP dan batas kritisnya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau corrective action atau perbaikan dari penyimpangan tersebut.
Tindakan koreksi adalah prosedur proses yang harus dilaksanakan ketika kesalahan serius atau kritis ditemukan dan batas kritisnya dilampaui. Berikut untuk penjelasan tingkat resiko pada koreksi bila terjadi penyimpangan batas kritis yang terlihat pada tabel 2. Tingkat resikonya yaitu resiko tinggi, sedang, dan rendah, dan dilakukan koreksi sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Dan kemudian prosedur pencatatan dan penyimpanan data yang efektif itu bertujuan untuk mengarsipkan rancangan program HACCP dengan cara menyusun catatan yang teliti, dan yang kedua memudahkan pemeriksaan oleh manajer. Selanjutnya yaitu prinsip yang terakhir, prosedur untuk memverifikasi bahwa sistem HACCP bekerja dengan benar. Produknya itu maksudnya prosedur itu dibuat dengan tujuan yang pertama untuk memeriksa apakah program HACCP telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan, dan yang kedua untuk menjamin bahwa rancangan HACCP masih efektif dan benar. Selanjutnya ada penerapan HACCP. Dalam penerapan HACCP ini, kami mengambil salah satu contoh dari sebuah usaha warung ayam geprek. Pada usaha makanan olahan yang tersaji untuk makan di tempat ataupun dibungkus, hazard analysis berawal dari sebelum makanan diproses. Dalam usaha ayam geprek ini, bahan baku berasal dari supplier, baik itu pedagang ataupun peternak. Ada pula distributor untuk bahan-bahan nasi, sambal, dan juga aneka minumannya. Sekilas, ayam geprek terlihat bersih dan rasanya enak. Akan tetapi, konsumen cerdas di masa sekarang seringkali teliti memperhatikan atau setidaknya menanyakan perihal proses pembuatan makanannya. Apakah ayamnya mengandung zat-zat suntikan tertentu atau tidak? Potensi hazard yang terjadi itu ada 3. Yang pertama, microbiological hazards atau bahaya mikrobiologis. Yang termasuk dalam kategori ini adalah tularan bakteri, virus, jamur, atau mikrobiologi lain yang sering menghinggapi makanan. Bahaya mikrobiologis ini sangat bergantung pada suhu, kondisi distribusi dan penyimpanan, kontak manusia atau makhluk hidup lain, kerusakan kemasan, cuaca, dan metode penyimpanan bahan. Yang kedua ada chemical hazards atau bahaya kimiawi. Yang termasuk kategori chemical hazards ini ada pestisida, insektisida, fungisida, dan termasuk bahan-bahan yang kadang terkandung pada ayam broiler, sayur, dan buah-buahan. Untuk yang ketiga ada physical hazards atau bahaya fisik langsung. Jenis bahaya ini masih banyak diabaikan karena membutuhkan perhatian dan perlengkapan khusus. Plastik yang ikut termasuk, rambut, serat-serat kayu, dan sebagainya itu termasuk physical hazards. Next. Lalu ada critical control point. CCP adalah titik-titik tertentu dalam produksi makanan di mana kita bisa melakukan strategi pengurangan atau pencegahan potensi bahaya di atas. Dalam contoh ayam geprek ini, berikut runut CCP berdasarkan jenis hazard yang ditemukan. Terdapat 4 proses, yaitu distribusi bahan, penyimpanan bahan, pembersihan bahan, dan memasak bahan. Hazard yang ditemukan pada proses distribusi bahan itu ada bakteri, pestisida, polusi jalanan, dan sebagainya. Untuk hazard pada penyimpanan bahan itu terdapat serangga, kebusukan, kontaminasi dari bahan lain. Lalu hazard yang ditemukan pada pembersihan bahan itu ada bakteri dan virus. Kemudian pada proses memasak ada bakteri virus yang tidak teratasi saat dilakukan pembersihan. Kemudian ada critical control point, control measure, dan critical limit pada tabel di presentasi ini. Yang terakhir ada monitoring dan evaluation. Seringkali monitoring HACCP dibagi dalam 3 kategori utama, yaitu kebersihan yang mencakup alat, bahan, serta delivery. Kedua ada penyimpanan yang mencakup bahan mentah dan produk jadi. Dan yang terakhir ada proses memasak. Jika belum bisa mengawasi secara rinci semua tahapan, minimal sebuah warung sudah bisa mengawasi proses penyimpanan, pencucian, dan pengolahan bahan baku, proses memasak, dan proses penyajiannya. Beberapa warung dan pusat
pusat kuliner di mal dan rumah sakit sudah mewajibkan karyawan masak dan penyajiannya mengenakan topi dan penutup hidung mulut, serta sarung tangan yang diganti secara berkala untuk melayani konsumen. Karyawan yang sakit berkaitan dengan bakteri dan virus diistirahatkan sementara, mengatur meja tidak terlalu dekat dengan jendela, atau berbagai kebijakan lain yang memenuhi sebagai prinsip kerja HACCP. Sekian presentasi kelompok kami mengenai HACCP. Terima kasih.